Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Oti. Hari ini kita masih akan belajar tidak jauh dari pecahan ya. Kita akan belajar tentang pembulatan pada pecahan. Untuk pembulatan pada pecahan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita mencoba latihan mengerjakan soal. Di sini ada 4/10 dibulatkan menjadi titik-titik-titik. Supaya lebih mudah dalam mempelajari, kita buat dulu garis bilangan. 4/10 itu ada di mana pada garis bilangan. Nah, karena ini per 10 penyebutnya 10, berarti garis bilangan ini nanti kita bagi menjadi 10 titik. Kita mulai dari 0. Ya, kita mulai dari 0, lalu 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, kemudian 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, dan terakhir adalah 10/10. 10/10, 10/10, 10/10 itu artinya adalah 1. Di mana 10 kita coret, 10 kita coret, 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. Maka di bagian ujung ini kita tulis angka 1. Ya, di sini kita tulis angka 1. Jadi antara 0 sampai 1 itu ada pecahan 1/10, 2/10, dan seterusnya. Nah, 4/10 letaknya di mana? Kita cari 4/10. 4/10 ada di sini. Ya, ini adalah 4/10. Ya. 4/10 ada di bagian ini. Ini adalah 4/10. Nah, kalau kita akan membulatkan, di ujung sebelah sini ada angka 0, di sebelah kiri ada angka 0, dan di sebelah kanan ada angka 1. Nah, 0, di sini 1. 4/10 itu kita bulatkan kemana yang lebih dekat? Dia lebih dekat ke 0 ataukah menurut kalian lebih dekat ke 1? Kalau dia menuju ke 1, kalau dia akan menuju ke 1, berapa jalan yang harus ditempuh? Yang harus ditempuh jalannya, kalau dia menuju ke 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia harus menempuh 6 perjalanan. Tetapi kalau dia menuju ke 0, kalau dia dibulatkan ke 0 berapa? 1, 2, 3. Mana yang lebih dekat? Berarti ke angka 0. Dia hanya melewati 3 perjalanan. Maka 4/10 dibulatkan nanti menjadi 0. Atau bisa kita beri tanda dulu di angka 5. Nah, kenapa 5 kita beri tanda? Karena penyebutnya 10. Jadi ada cara kedua. Penyebutnya ini 10. Nah, dari 1 sampai 10. Nah, nanti 10 penyebut yang 10 ini, penyebut 10 ini kita bagi 2. 10 itu kita bagi 2. Hasilnya berapa? 5. Berarti, nah, sebagai batas kemana dia harus dibulatkan? Ke atas ke 1, ataukah dia ke bawah menuju ke 0? Batasnya di angka 5 ini. Paham ya? Kalau nanti kurang dari 5, berarti dia ke 0. Kalau nanti, jadi artinya pecahannya ini kurang dari 5, berarti 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, maka dibulatkan ke 0, turun ke bawah. Tetapi kalau nanti 6 lebih besar dari 5 kan, separuhnya 6, 7, 8, 9,
per 10 itu nanti larinya ke pembulatan ke atas. Kemana? Ke angka 1. Ya, tapi kalau kurang dari 5, pembulatannya ke 0. Ya. Paham? Lah kalau 5 bagaimana Bu kalau 5? Kalau 5, nah kalau 5 itu persis di tengah-tengah. Dia ada di tengah ini. Maka pembulatannya kemana? Pembulatannya ikut ke atas. Ya, pembulatannya ikut menuju ke angka 1. Jadi yang pembulatan turun ke 0 itu jika kurang dari separuh dari penyebut. Pembulatan ke atas jika lebih dari separuh dari penyebutnya. Paham? Berarti jawabannya 4/10 dibulatkan, hasilnya adalah 0. Oke. Kita lanjutkan. Soal berikutnya. Kalau 5/10, tadi sudah dibahas Betty ya. 5/10. Nah, andai kata kalian misalkan bersembunyi di angka 0. Lalu musuh mengetahui kamu berusaha ingin lari. Wah, saya harus lari ini, sebelum ketahuan musuh, saya lari dari angka 0. Tempat persembunyian di 0 sudah tidak aman. Maka kamu lari. Nah, ternyata ketika kamu lari sampai di angka 5/10, ketahuan musuh. Maka tujuanmu tidak pergi kemana? Ke 1 kan? Tujuanmu tidak pergi. Kalau ke 0 lagi, ketemu sama musuhnya, sudah tahu tempat temunya. Maka ketika kamu sudah di angka 5, walaupun ini sudah di tengah jalan, lebih enak kita menuju ke angka 1 karena sudah sampai tujuan di persembunyian berikutnya yang musuhnya tidak tahu. Maka larilah ke angka 1. Itu andai kata peribahasanya seperti itu. Kalau kalian lari ke 0, ya tidak ada gunanya, musuhnya sudah tahu. Paham ya? Jadi untuk angka 5, di mana itu posisi separuh dari 10, kita bulatkan ke angka 1. Maka jawabannya adalah 5/10 dibulatkan ke angka 1. Berikutnya, 7/10. Di mana letak 7/10? Letak 7/10 adalah di sini. Nah, letaknya 7/10 ada di itu, di sini ya. Ini 7/10. Kita kasih tanda. Ini mau kita bulatkan kemana? Yang lebih dekat? Ke 0 atau ke 1 anak-anak? Ke 0 atau ke 1? Iya, lebih dekat ke angka 1. Ya, jaraknya hanya tinggal sekian. Nah, maka 7/10 dibulatkan hasilnya 1. Berikutnya. Ya, berikutnya sekarang 3/10. 3/10 letaknya di mana? Mari kita kasih tanda 3/10. Ya, jadi 3/10 ada di sini. Nah, 3/10 lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 0 apa ke 1? Iya, betul, lebih dekat ke angka 0. Angka 1-nya terlalu panjang kalau dia melangkah. Nah, maka pembulatan angka 3/10 itu akan lebih bagus ketika dia menuju ke angka 0. Paham? Kita lanjutkan lagi supaya lebih paham. Ya. Sekarang 4. Kita lanjutkan 4/7. Dibulatkan menjadi titik-titik-titik. Kita buat garis bilangannya dulu untuk pertolongan. Nanti garis bilangannya dibuat aja di urek-urekan ya. Garis bilangan karena penyebutnya 7 ya berarti ada 7 titik. Mulai dari 0, kemudian 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, dan terakhir adalah 7/7.
Ya, 7/7. 7/7 sama dengan berapa? 1. Ya. Ketika 7 dibagi 7, hasilnya adalah 1. Maka jadi ini kalau dicoret ini 7, coret, sehingga di sini akan muncul angka 1. Nah, sekarang penyebutnya 7. Ya, kalau penyebutnya 7, 4/7 lebih dekat kemana? Soal ini adalah 4/7. Ya. Kalau batas tengahnya di mana? Kalau kalau 7 dibagi 2 kan 3,5. Berarti batas tengahnya adalah antara 3 dan 4. Maka nanti di batas tengah inilah kalau nanti ke kiri berarti ke 0, kalau nanti ke kanan berarti ke angka 1. Ya, kurang dari tengah sebelah kirinya batas itu ke 0, sebelah kanannya batas ke angka 1 karena dia lebih dekat. Nah, sekarang 4/7. 4/7 ada di mana? Nah, 4/7 kita beri tanda. Oh, ini 4/7. Nah, ini 4/7. Berarti lebih dekat kemana? Tentu lebih dekat ke 1. Maka dibulatkan menjadi 1. Nah. Berikutnya 1/7. Wah, 1/7 ada di mana anak-anak? 1/7 ada di sini. Nah, 1/7. 1/7 ada di sini. Maka lebih enak dibulatkan kemana? Wah, tentu lebih dekat ke 0. Maka 1/7 dibulatkan ke 0. Hasilnya 0. Berikutnya 5/7. Ya, kita kasih tanda 5/7 di mana? Oh, 5/7 ada di sini. Nah, ini 5/7. Nah, 5/7 ada di sini dibulatkan kemana? Mana yang lebih dekat? Tentu lebih dekat ke 1. Maka 5/7 dibulatkan hasilnya 1. Berikutnya 3/7. 3/7. Oh, sebelah kiri dari batasnya separuhnya 7 tadi di sini. Berarti 3/7 lebih dekat dibulatkan ke 0. Ya, hasilnya 0. Berikutnya 6/7. Di mana letak 6/7? Oh, di sini. Berarti 6/7 dibulatkan ke 1. Ya, dibulatkan ke 1. Ya. Hasilnya 1. Paham ya? Berikutnya 2/7 dibulatkan menjadi lebih dekat 0, maka menjadi 0. Berikutnya sekarang ini ada pecahan campuran 6/7/10. Kalau tadi hanya 7/10, sekarang 6/7/10. Artinya bilangan satuannya adalah 6. Maka kita buat garis bilangan tidak lagi 0 dengan 1. Kalau tadi 0 dengan 1 karena hanya pecahan. Sekarang pecahan campuran, ada bilangan satuannya ini, ada bilangan satuannya adalah 6. Nah, maka kita tulis di sini. Berarti 7/10 artinya kalau dia dibulatkan turun ke 6, kalau nanti dibulatkan naik berarti dia ke angka 7. Maka kita buat dulu. Ya, 1/10 sama ya. Jadi garis ini dibagi menjadi 10. 2/10 sama. Nah, 10/10 kalau tadi 10/10 kan artinya 1. Tapi karena ini 6 berarti 10/10 itu ditempati angka 7. Ya, di situ adalah angka 7. Jadi kenapa ini tetap ditulis 1/10 dan seterusnya hanya memudahkan dalam mengerjakan saja. Oke, supaya kita memudahkannya mengerjakan. Nah, sekarang 6/7/10. Nah, 7/10 ada di mana anak-anak? 7/10 ada di mana? 7/10 ada di sini. Ya, masih ingat batasnya adalah 5. Ya, kenapa dilingkari 5? Karena 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti batasnya tengah-tengahnya adalah 5.
Kalau nanti lebih dari 5, berarti pembulatan ke atas ke 7. Kalau nanti pecahannya kurang dari 5, pembilangnya berarti pembulatan turun ke 6. Nah, kita mulai. Kalau 6, 7 per 10 berarti ada di sini dibulatkan kemana? Dibulatkan ke 7, itu yang lebih mudah. Soal berikutnya adalah 5 per 10. Kalau 5 per 10 berarti garis bilangannya berarti tidak 6. Berarti garis bilangannya tidak 6 anak-anak. Diganti berapa? Karena satuannya adalah 5. Karena satuannya 5, berarti kita buat misalkan begini. Nah, satuannya 5, berarti di sini satuannya angka pertama adalah 5. Nah, di bagian ujungnya berapa? Di bagian ujungnya tetap sama, yaitu setelah 5 adalah 6. Kalau dibulatkan ke atas ke 6. Paham ya? Di tengah-tengah ini ada angka pecahan sama seperti yang di atas tadi. Ya, tidak usah kita pakai ya, kita tulis saja begini. Kita lanjutkan. 3 per 4 dibulatkan menjadi titik-titik-titik. Perhatikan angka ini. Penyebutnya adalah 8. Karena penyebutnya 8, kita bayangkan bahwa semuanya adalah per 8. Satuannya 3. Ya, berarti kita bayangkan saja ini. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggap aja semua pernya adalah per 8. Ya. Nilai di tengah 8 adalah angka 4. Ya. Jadi karena ini per 8, maka kita membuatnya 1 sampai 8. Ya. Tidak usah membuat garis bilangan, tidak apa-apa. Nah, 8 penyebut 8 ini separuhnya adalah 4. Maka yang kita beri tanda adalah angka 4. Nanti 4 ke atas itu larinya pembulatan ke atas, 4 ke bawah larinya pembulatan ke bawah. Ya. Ke bawahnya berapa? Kita lihat angka satuan di sini. Angka satuannya adalah 3. Nah, berarti di depan dimulai dari 3. Kalau 3 naik dibulatkan menjadi berapa? Ke 4. Nah, seperti ini. Maka nanti kalau 3, 4 per 8, posisinya di tengah-tengah. Dibulatkan kemana? Kalau di tengah, bulatkan ke atas. Hasilnya kita tulis 3, 4 per 8 dibulatkan ke atas menjadi 4. Paham ya? Dibulatkan ke atas menjadi 4. Berikutnya, 4, 6 per 8. 4, 6 per 8. Kalau 4, 6 per 8 tetap ya, masih kita pakai garis bilangan ini dengan bantuan. Kalau tidak kita tulis saja. Ya. Kita bayangkan ada angka 1, di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi di ujungnya sini angka satuannya berapa ini anak-anak? Angka satuannya adalah 4. Kalau dibulatkan ke atas berarti ke 5. Maka ini yang di depan ini kita tulis di sini angka 4. Kalau nanti dibulatkan turun dia ke angka 4. Kalau dibulatkan naik berarti dia naik dari 4 menuju ke 5. Nah, ini nanti akan dibulatkan kemana? Nah, sekarang angkanya berapa? 6. Nah, berarti 6 lebih dekat kemana? 6 lebih dekat ke 5. Maka 4, 6 per 8 hasilnya adalah 5. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Latihan soal. Nah, sekarang perhatikan di situ.
6 7 per 10 ditambah 3 4 per 10. 6 7 per 10 kita bulatkan menjadi berapa? Ya, kita bulatkan menjadi berapa? 6 per 7 per 10. Nah, masih ingat? Separuhnya 10 ini adalah 5. Separuhnya 10 5 kan? Ini angka berapa? 7. 7 lebih besar dari 5. Maka dibulatkan ke atas menjadi berapa? 7. Jadi ini nanti jika dibulatkan ke atas 6-nya, 6 ini bulatkan ke atas menjadi 7. Sekarang berikutnya 3 4 per 10. Masih ingat tadi ya bahwa separuhnya 10 adalah 5. 4 kurang dari 5. Nah, separuhnya 10 kan 5. 4 kurang dari 5. Maka dibulatkan kemana? Ke 0. Ya, sehingga ini tidak naik. Bukan ke 0 ya. Sekarang berikutnya 3 4 per 10. Separuhnya dari 10. Separuhnya dari 10 masih ingat tadi berapa? 5. Oke ya, 5. Sekarang lihat pembilangnya ini berapa? 4. 4 kurang dari 5. Kurang dari 5. Maka pembulatannya naik atau turun? Turun ya. Sehingga 3 tidak lari ke 4. Kalau dibulatkan naik kan harusnya ke 4. Tapi dia tidak ke 4. Melainkan pembulatannya turun menjadi 3 saja. Maka 6 per 7, 6 7 per 10 dibulatkan. Maka hasilnya 6 tadi 7, 3 4 per 10 3. Akhirnya hasilnya adalah 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sekarang contoh yang kedua. 37 per 8. 37 per 8. Nah, perhatikan angka 8. Separuhnya 8 berapa tadi? 4. Separuhnya 8 adalah 4. Nah, lihat pembilangnya. 7 lebih besar dari 4 kan? Karena lebih besar dari 4, lebih besar di atasnya separuh, maka 3 ini dibulatkan ke atas menjadi 4. Ya, jadi 3 dibulatkan ke atas menjadi 4. Lalu berikutnya 6. 6 4 per 8. Nah, 6 4 per 8. Nah, separuhnya 8 adalah 4. Nah, di atas ini angkanya 4. Persis di tengah-tengah. Berarti dibulatkan ke atas. Akhirnya 6 menjadi 7. Maka hasilnya adalah 3. 3 ini menjadi 4. Ya, 6 menjadi 7. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 7, 11. Kita masuk berikutnya, 2 6 per 12 ditambah 3 per 8 per 12. Kita bayangkan ya, bahwa di sini ada angka 1 sampai 12. Dibayangkan saja ya. Jadi ini ada angka 1 sampai 12. Nah, di antara angka 1 sampai 12, di tengah-tengahnya adalah angka 6. Maka nanti jika 6 ke atas, pembulatannya ke atas, 6 ke bawah, pembulatannya kembali turun. Nah, berapa? Tergantung. Kalau di sini angkanya 2 ya berarti kita pakai 2. Berarti di atasnya 2 ada 3 di sini. Nah, berarti di sini adalah angka 3 ya. Tinggal nanti dibulatkan 2 atau 3. Nah, karena ini 6 per 12, 6 per 12 berarti pas persis di tengah, maka dibulatkan ke atas, berarti ke angka 3. Sehingga 2 6 per 12 dibulatkan menjadi 3. Ya, ini akan menjadi 3 nanti. Nah,
Kemudian 38/12. Kalau 38/12 ya, dibulatkan ke atas atau ke bawah, Nana? Oh, 8. 8 itu berarti di atasnya 6. Karena 8 di atas 6 ada di sini, dibulatkan ke atas. Tetapi perhatikan ini, di sini angkanya 3 ya. Kalau dibulatkan ke atas jadi berapa? Dibulatkan ke atas jadi 4. Maka hasilnya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Paham? Kita masuk berikutnya. 4 ditambah 6 7/9. 4 tidak ada pecahannya. Berarti ya sudah ditulis 4 saja. 4 tetap ditulis 4. Ya. Nanti 4 tetap kita tulis hanya 4 saja karena tidak ada pecahan. Ya. Karena tidak ada pecahan ya kita tulis 4 saja. Kemudian 6 7/9. 6/7/9 tetap sama. Kalian membayangkannya adalah dari 1 sampai 9. Berapa tengah-tengahnya? Oh, 9 dibagi 2. Berarti tengah-tengahnya adalah 4,5. Ya, 4,5. Ini 4,5 tengah-tengahnya. Berarti sebelum 4,5 pembulatan turun, sesudah 4,5 atau dikatakan lebih besar dari 4, lebih besar dari 5. 4,5 di atasnya 4,5 berapa? 5. Ya berarti nanti ke angka 9. Maka 67/9, 67/9 dibulatkan ke atas itu nanti kalau dibulatkan ke atas berarti angkanya kalau ke bawah tetap 6, kalau ke atas dibulatkannya menjadi 7. Nah, sehingga bilangan 67/9 karena 7 itu lebih dari separuhnya 9, maka ini dibulatkan menjadi 7. Sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kita masuk ke soal berikutnya. 5 10/20. Selalu perhatikan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 20. Berarti kalian bayangkan diorek-orek 1 sampai 20. Nah, 1 sampai 20. Nah, kalau 1 sampai 20 di tengah-tengahnya berapa? Di tengah-tengahnya ini adalah pasti 10. Berarti nanti kalau kurang dari 10 turun, lebih dari 10 naik. Ya. Nah, karena ini satuannya adalah 5, 5 10/20, ya tulis ini 5. Kalau ke atas jadi berapa? 6. Nah, berarti 5 10/20, 10 persis ada di tengah-tengah. Maka dibulatkan ke atas atau ke bawah kalau 10. 10 dibulatkan ke atas menjadi 6. Oke. Nah, sekarang berikutnya 6 17/20. Kalau 6 17/20 ya sama kayak tadi ya. Ya, berarti satuan di bawahnya ini 6, di sini 7. Nah, ini nanti akan dibulatkan ke atas atau ke bawah. Itu angka 17. Berarti 17 itu lebih dari 10 kan? Ini 10. Karena penyebutnya 20. Nah, separuhnya 20 adalah 10. Maka nanti tinggal kita lihat, oh 17 ada di sini. Berarti dibulatkan ke atas yaitu menjadi 7. 6 menjadi 7. Sehingga hasilnya 6 ditambah 7 sama dengan 13. Paham ya? Demikian anak-anak untuk pembulatan pecahan. Silahkan nanti andai kata dipakai pengurangan ya tinggal dikurangi. Kalau perkalian tinggal dikalikan, pembagian tinggal dibagi. Tetapi prinsip penjumlahannya caranya seperti tadi. Oke, selamat belajar. Sukses untuk kalian.